Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mandia Pria Megasita, nomor absen 29 dari kelas IPA 6. Saya akan menjelaskan mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan harga pasar. Yang pertama ada permintaan, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang meningkat, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Yang ketiga, ada selera masyarakat. Apabila seseorang sangat menyukai sesuatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, akan tetap dibeli. 4. Ada kualitas barang. Jika kualitas suatu barang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Yang kelima, harga barang lain. Banyak sedikitnya barang yang diminta dipengaruhi juga oleh barang lain. 6. Adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak permintaan. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang jika diperkirakan harganya di masa depan akan naik. Macam-macam permintaan. Ada permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli berasal dari konsumen yang betul memiliki kemampuan untuk membeli dan melakukan transaksi. Yang kedua ada permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Yang kedua ada permintaan menurut jumlah konsumen. Yang pertama permintaan individual, permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Yang kedua permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Penawaran, yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan harga barang. Yang kedua ada teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan lebih bertambah. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan akan mendapatkan laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya. Yang keempat, ada faktor non-ekonomi, bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Pasar yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi pasar yaitu yang pertama fungsi distribusi untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga ada fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Macam-macam pasar. Menurut wujudnya, yang pertama pasar konkret, pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Yang kedua ada pasar abstrak, pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung. Berikutnya menurut barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Yang kedua ada pasar barang produksi, menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Berikutnya menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat, pasar yang digunakan oleh masyarakat sekitar wilayah tersebut. Yang kedua ada pasar nasional, pasar yang cakupan penjual dan pembelian dalam wilayah suatu negara. Yang ketiga ada pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara. Dan yang keempat ada pasar internasional, pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Berikutnya menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama ada pasar harian, pasar yang melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada pasar mingguan, pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Yang ketiga ada pasar bulanan, pasar yang dilaksanakan sebulan sekali. Dan yang keempat ada pasar tahunan yang diadakan setahun sekali. Dan terakhir menurut organisasi strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar, barang yang diperjualbelikan homogen. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sekian dari video penjelasan saya. Jika saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.